Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan, peserta Latsar CPNS 2025 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang sering juga dikenal dengan Basarnas. Saya penempatan di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Pontianak dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Saya dari angkatan ke-15 kelompok kedua. Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya di pembelajaran kedua agenda ketiga, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN yang diampu oleh Ibu Siti Ismania Safitri, SEMS Pertahanan. Pada hari kedua pembelajaran agenda 3 ini kami melakukan diskusi kelompok, yaitu membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan Smart ASN dan Manajemen ASN. Isu-isu yang kami bahas dari berbagai kelompok itu bermacam-macam. Ada tentang ancaman hoax dan penyalahgunaan media sosial oleh ASN, ada tentang ancaman digitalisasi pemerintahan Kota Pontianak, ada isu tentang kebocoran data ASN Kominfo, dan berbagai solusi pemerintahan dalam mengatasi ancaman cyber. Nah, pada diskusi kali ini kami menggunakan metode 5W plus 1H. Yang pertama ada what. Yang dicari apa sih inti persoalan yang terjadi, yaitu mengidentifikasi inti masalah yang sedang terjadi. Misalnya tadi tentang kasus penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh ASN. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa masalah utamanya adalah pelanggaran aturan yang dilakukan oleh seorang ASN. Selanjutnya ada who atau siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak dalam isu tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya tadi ada pemerintahan selaku instansi resmi yang ikut menanggung akibat dari tindakan kebocoran data negara, dan juga ada masyarakat nih yang menjadi pihak yang terdampak. Kemudian ada when, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Dengan memahami waktu, kita bisa mengetahui konteks dan situasi yang melatar belakangi isu tersebut. Contoh dari diskusi tadi yaitu muncul seiring semakin masifnya transformasi digital pada pemerintahan, dan juga ada when-nya itu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pasca terjadinya serangan atau kebocoran data yang besar. Kemudian bagian where juga penting untuk mengetahui di mana peristiwa itu berlangsung, karena lokasi seringkali mempengaruhi bentuk permasalahan dan dampaknya. Misalnya tadi berkaitan dengan layanan digital pemerintahan di Kota Pontianak. Terus juga ada kebocoran basis data yang terjadi di Kominfo. Selanjutnya ada why, yaitu mengapa masalah itu bisa terjadi. Nah, di sini kita bisa menggali penyebab, motif, dan latar belakang suatu isu. Nah, misalnya tadi ada kebocoran data yang terjadi karena lemahnya keamanan sistem dan kurangnya pengawasan. Terus juga tentang ASN yang menyalahgunakan medsos, itu terjadi karena rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman ASN tersebut terhadap aturan netralitas. Nah, yang terakhir ada how atau bagaimana peristiwa itu bisa berlangsung sampai menimbulkan dampak yang besar. Di sini kita dapat memahami mekanisme terjadinya isu dan bagaimana dampak menyebar. Nah, contoh dari kasus tadi yaitu dari ancaman cyber, yaitu pemerintah berupaya dengan memperkuat regulasi, meningkatkan enkripsi, membangun kesadaran ASN tentang etika bermedia sosial,
serta memperkuat peran BSSN sebagai garda terdepan keamanan cyber. Nah, itu dia pengalaman belajar singkat yang saya dapatkan pada saat pembelajaran hari kedua agenda 3 tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. We are family, Afiknam, Jagat, Samagram, selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.